Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Faja'alana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah, bikhair. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib. Alhamdulillah. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala alladhi qad a'tana wa an'amana bi ni'matin 'azimatin fi hadhihi lailati thayyibah hatta nastati'a an najma'a linastamir darsana fi kitabi durusil lughatil arabiyyah wa nas'alullaha at-taufiqa wan najaha. Amin. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Bagaimana ujiannya kemarin, Ikhwan? Salah dua, Harus Ustaz. banyak baca. Masya Allah. Soalnya kalau itu ujian dalam bentuk tulisan dalam kertas itu insya Allah ada eh, sedikit yang memang bisa dibetulkan. Tapi kalau pakai Google Form kan memang spasi aja itu nanti jadi salah. Tapi ala kulli hal yang terpenting itu bukan nilai yang antum dapatkan, tapi pemahaman yang antum dapat. Jadi antum tahu, oh ternyata pemahaman ana sampai sini, jadi harus maksimal lagi atau gimana, seperti itu. Taib, pada kesempatan malam hari ini kita insya Allah melanjutkan di pelajaran yang keempat. Silakan dibuka bukunya halaman 21. Kita masuk di pelajaran yang keempat. Silakan antum dengarkan. Ana bacakan terlebih dahulu. Ad-darsul rabi'u. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu ala al-maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru ala as-sariri. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Na'am, barakallahu fikum. Kita baca bareng-bareng. Silakan antum ikuti. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul rabi'u. Al-baitu fil baiti. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabu alal maktabi. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru ala sariri. As-sariru ala sariri. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa
hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Na'am barakallahu fikum. Kita coba artikan. Ad-darsur rabi'u. Artinya apa? Pelajaran keempat. Na'am. Pelajaran yang keempat. Al-baitu artinya apa? Rumah. Fil Rumah baiti, itu. di dalam rumah. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Al-masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. di grup ini As-sariru, tempat tidur. Ala masih sariri, di atas tempat tidur. keikhlasan hati Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? jadi motivasi. Huwa fil ghurfati. Dia berada di dalam kamar. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia berada di kamar mandi. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia berada di dapur. Ainal kitabu? Di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam itu? Hiya ala sariri. Dia di atas tempat tidur. Barakallahu fikum. Adakah yang tertinggal artinya ikhwan? Enggak, Ustaz. Nah, berarti kita coba baca dan terjemah satu-satu. Silakan dari Kau salah buat salah. Siapa, Ustaz? Abu Yazid, silakan. Ad-darsus rabi'u. Al-baitu. Ad-darsur rabi'u. Pakai syamsiah di situ. Ad-darsul rabi'u. Al-baitu. Rumah. Fil baiti. Di dalam rumah. Al-maktabu. Meja. Al-maktabi. Di atas meja. Al-masjidu. Masjid. Fil masjidi. Di dalam masjid. As-sariru. Tempat tidur. Al-sariri. Di atas tempat tidur. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil hammam. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu? Di mana Aminah? Hiya fil matbagh. Hiya fil matbaghi. Matbaghi. Hiya fil matbaghi. Baghi. Dia di dapur. Ainal kitabu? Di mana buku itu? Huwa al maktabi. Dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Di mana jam itu? Dan di mana jam itu? Hiya ala sariri.
dia di atas tempat tidur. Na'am barakallahu fikum. Silakan setelahnya ba'dahu Akh Bimo, silakan baca dan terjemahkan. Ad-Darsul Ra'i, pelajaran keempat. Al-Baitu, rumah. Fil baiti, di dalam rumah. Al-Maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Al-Masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. As-sariru, tempat tidur. Alas-sariru, di atas tempat tidur. Alas sariri. Alas-sariru, di atas tempat tidur. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Jangan diwakaf dulu, dibaca dengan harokat terakhir. Aina iya. Muhammadun. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil kurfat, ia berada di dalam kamar. Wa aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammam, ia berada di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Ia fil mutbah, dalam dapur. Ainal kitabu, di mana buku? Huwa alal maktabi, buku itu di atas Dia meja. di atas meja. Nah, Wa aina sa sa'atu, wa aina sa'atu. aina sa'atu, dan di mana jam itu? Dia alas sariri, dia berada di atas tempat tidur. Na'am barakallah. Silakan tafadhal ba'dahu. Nah, bisa, Ustaz. Oh, na'am. Abu Yasmin, silakan tafadhal. Iqra. Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran keempat. Al-Baitu, rumah. Fil baiti, di dalam rumah. Al-Maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Al-Masjidu, masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. As-sariru, tempat tidur. Alas-sariru, alas-sariri, di atas tempat tidur. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil gurfati, dia di dalam kamar tidur. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dalam dapur. Ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa ainas sa'atu,
Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Hiya 'alas sariri, dia di atas tempat tidur. Na'am, mumtaz. Barakallah. Silakan setelahnya ba'dahu Akh Fauzil, tafadhal. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat, al-baitu, rumah, fil baiti, di dalam rumah, al-maktabu, meja, alal maktabi, di meja, al-masjidu, masjid, fil masjid, fil masjidi, di dalam masjid, as-sariru, tempat tidur, alas sariri, di atas tempat tidur. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun, wa aina Yasirun, huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Wa ainal maktabu, wa ainal maktabu, Ainal kitabu. afwan. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Huwa alal maktabi, dia di dapur. Dia di atas meja. Na'am, sahih. Terus? Wa aina sa'atu, di mana jam itu? Hiya 'alas sariri, dia di atas tempat tidur. Na'am, mumtaz. Barakallah. Nah, silakan antum perhatikan ikhwan. Nah, di pelajaran yang keempat, kita nanti akan belajar beberapa hal baru. Salah satunya yang ada di bacaan yang pertama. Nah, coba antum perhatikan. Al-baitu. Di situ harokat apa, ikhwan? Dhammah, Dhammah. Dhammah. Garisnya kelihatan nggak? kelihatan. Alhamdulillah. Ah, kemudian setelah kata al-baitu berubah menjadi fil baiti. Di situ apa yang berubah, ikhwan? Harokat Fathah. menjadi kasroh. Harokat. Naam. Kasrah. Harokat yang tadinya dhammah berubah menjadi kasroh. Begitu pula yang bawahnya. Al-maktabu. Harokatnya apa? Dhammah, Dhammah. Menjadi alal maktabi. Harokatnya kasroh. kasroh. Kasrah. Ah, kira-kira apa yang menjadikannya berubah? Huruf jar. Jar. Naam. Nah, itu yang akan kita pelajari, yaitu tentang huruf jar. Jar. Nah, Jar. Jar majrur. papan tulisnya kelihatan, ikhwan? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Nah, tadi itu ada kata al, misalkan al-baitu. Agak susah, Afwan. Al-baitu. Kemudian dia kemasukan fi menjadi apa harokatnya? Kasroh. Fil baiti. Menjadi fi Fi al baiti. Nam. baiti. Naam. Ah, jadi pengertian dari huruf jar itu kira-kira apa, ikhwan?
keterangan tempat, Ustaz. Eh, bisa dikatakan yaitu keterangan tempat. Hmm, Dan perubahan harokat. Betul, dia merubah harokat. Nah, kira-kira apa lagi? Coba Ana coba tuliskan. Nah, pelajaran kita itu tentang huruf jar. Pengertian dari huruf jar itu apa tadi? Fi. Fil, menunjukkan. Huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Tulisannya kelihatan nggak sih, Evan? Kelihatan? kelihatan Ustaz. Ustaz. Bisa, Ustaz. Ah, huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi Majarur. majrur. Nah, terus ada apa saja yang di Fi. pelajaran itu? Fi Ada ala. fi Fi dan ala. Ala ada yang artinya apa? fi di dalam. Menunjukkan. Fi artinya di atau di dalam. Terus apalagi? Ala. Ala. Ala Ada ala yang artinya apa? Di atas. Di atas. di Naam, atas. artinya di atas. Nah, berarti ketika ada kata al-baitu, di harokatnya dhammah, kemudian kemasukan ala, berarti menjadi apa? Kasroh. Kemasukan ala, maka dia menjadi alal Dal. baiti. Nah, di sini bedanya. Baiti. Yang tadinya tu berubah Sekarang itu. menjadi ti. Tulisannya kelihatan, Ikhwan? Kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Alhamdulillah. Kelihatan Baik. Ustaz. Kemudian ada kata al-masjidu. Dia berharokat dhammah. Kemudian ketika dia kemasukan fi, termasuk huruf jar bukan? Transfer. Maka menjadi apa? Fil Majarur. Nah, masjid. masjid. Nah, yang tadinya al-masjidu menjadi al-masjid. Kenapa? Karena tadi dia itu kemasukan huruf jar. Nah, yang dimaksud dengan huruf jar itu apa? Huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, untuk sementara ada dua, walaupun nanti ada banyak. Tapi yang pertama adalah fi, kemudian yang kedua ada ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Sampai sini bisa dipahami, Ikhwan? Alhamdulillah. Bacanya Nah, Alhamdulillah. fi apa fil Ustaz? Tergantung. Itu kalau nanti masuk ke alif lam, berarti dia masuk ke alif lamnya. Contohnya kan al-baitu menjadi alal. Nah, masuk alif lam itu. Al-masjidu menjadi fil masjidi. Tergantung nanti dia alif lam qamariyah atau alif lam tamdiyah. Sampai sini bisa dipahami, Ikhwan? fahimna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah.
Kelihatan nggak? Nah, kelihatan Ustaz. Agak susah pakai handphone. Afwan, Ustaz, Tapi yang izin. penting kelihatan kan dan bisa dipahami. Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol, silahkan. Maksud yang majrur itu apa, Ustaz? Penjelasannya seperti apa, Ustaz? Maksudnya dimajrurkan itu gimana, Ustaz? Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya i'rab. Ada namanya apa, Ikhwan? Iya, Arab. I'rab. Nah, yang dimaksud dari i'rab itu apa? I'rab adalah perubahan harokat terakhir pada setiap kata. Nah, masjidun itu bisa dibaca masjidun, bisa dibaca masjidan, bisa dikata masjidin. Tapi dia memiliki kaidah. Kapan kata tersebut dibaca masjidun? Kapan kata tersebut dibaca masjidan? Kapan kata tersebut dibaca masjidin? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibaca masjidun disebut dengan isim marfu'. Yang dibaca masjidan disebut dengan isim mansub. Yang dibaca masjidin itu disebut dengan isim majrur. Nah, berarti di sini bisa dikatakan majrur itu apa, Ikhwan? Kasroh. Ya, secara umum majrur itu kasroh. Walaupun nanti ada pada beberapa tempat yang tanda majrurnya itu bukan kasroh. Apakah sudah bisa dipahami, Pak Fauzil? Naam, Ustaz. Fahimna. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Kita lanjut ke buku kitab lagi. Nah, misalkan katanya al-jamalu, kemasukan ala menjadi apa? Alal jamalu. Alal jamali, afwan. Nah, mumtaz. Berarti di sini perlu dilatih biar terbiasa. Kalau ada fi, kalau ada ala, berarti isim setelahnya harus majrur. Nah, Na'am, barakallah. Ini untuk keluar dari papan tulis gimana lagi? Ya Allah. di itu close Ustaz di pojok kanan. Di X itu ya. Nah, Bismillah. Ini kalau mau screenshot boleh deh di screenshot dulu. Ana udah catat, alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Nah, itu pelajaran pertama yang ada di pelajaran yang keempat, yaitu tentang huruf jar. Ya. Kita buka bukunya lagi. Berarti kita langsung saja masuk ke tamrin yang pertama dulu. Setelahnya nanti ada materi yang baru. Tamrin yang pertama atau tamarinu, latihan. At-tamrinul awal, latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Tapi sesuai bacaan, kalau memang di bacaan ada jawabannya. Dari Abu Yazid, silakan. Nomor 1. Ainal kitabu? Naam. Jawabannya? Kitabu huwa alal maktabi. Naam. Huwa alal maktabi. Barakallah. Nomor 2, silakan.
Akh Bimo. Tafadhal Akh Bimo. Afwan Ustaz, tulis lagi. Naam, Aina nomor. Mm-mm. Aina Muhammadun Naam, aina Muhammadun? Jawabannya. huwa fil hammami. Muhammad apa Yasir yang ada di hammam? Oh iya Ustaz. Salah Ustaz. Afwan. Salah. Yang betul huwa fil. Huwa fil ghurfati. Naam, sahih. Ghurfati. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Barakallah. Nomor 3, tafadhol Abu Yasmin, silakan. Nah. Aina sa'atu, Naam. di mana jam itu? Hiya Mm-mm. alas sariri. Jam itu di atas tempat tidur. Mumtaz, barakallah. Tafadhol ba'dahu Akh Fauzil. Aina Yasirun Naam. fil hammami. Mumtaz. Dia di kamar Kamar mandi. mandi. Nomor 5, silakan Abu Yazid. Aina Aminatu hiya fil matbakhi. Naam, Dia sahih. di dapur. Barakallah. Naam, nomor 6, silakan Akh Bimo. Nomor 6. Afwan Ustaz. Bacanya apa itu kira-kira? Itu ada kata A dan Aminah menjadi Aminatu fil ghurfati. Tuh. Aminatu fil ghurfati. Nah, artinya apa? Di pelajaran pertama. Ahadza kitabun? Naam, hadza kitabun. Oh, apakah Aminah berada di Nah, kamar betul. mandi? A di sini kata tanya apakah? Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil Apakah Aminah ghurfati. berada di kamar? Kalau iya, jawabannya apa? Naam. Kalau Naam. tidak, jawabannya La. la. Nah, sekarang, apakah Aminah berada di kamar? Jawabannya apa sesuai bacaan? Nih bacaannya. Ada di kamar nggak Aminah? La. Nah, la tidak. Berarti di sini Aminatu fil ghurfati. Apakah Aminah berada di kamar? La. La. Aminatu fil Fil matbakhi. matbakhi. Tidak, tapi Aminah berada di dapur. Seperti itu. Bisa dipahami, Akh Bimo? Ustaz. Naam, alhamdulillah, barakallah. Ya, selanjutnya silakan Abu Yasmin. Nah. Tafadhal. Ayasirun fil matbahi. Naam, La. Huwa fil hammami. mumtaz. Artinya? Tidak, dia berada di dalam kamar mandi. Naam, barakallah. Silakan nomor 8, Akh Fauzil. Man fil ghurfati. Siapakah di tempat tidur? Mm-mm. Huwa Muhammadun. Dia Mumtaz. Huwa Muhammadun, barakallah.
Nomor Abu Yazid. Waman waman fil hammami, dan siapa di kamar mandi? Mm-mm. Huwa yasirun. Naam, atau fil hammami yasirun. Fil Naam, hammami yasirun. barakallah. Nomor 10, silakan Akh Bimo. Mada alal Mm-mm. maktabi. Naam. Mada 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Meja. Berarti jawabannya alal maktabi, yang ada di atas meja titik-titik. Apa tadi yang ada di atas meja? Kitabun. Naam. Berarti jawabannya di sini mada 'alal maktabi? 'Alal maktabi kitabun gitu. Coba diulangi. Alal. Mm-mm. Mada alal maktabi. Naam. Alal maktabi kitabun. Naam, sahih. 'Alal maktabi kitabun, barakallah. Terakhir nomor 11, Abu Yasmin, silakan. Madza 'alas sariri? 'Alas sariri as-sa'atun. Ada alif lamnya. Naam, as-sa'atu. Naam, atau dihilangkan alif lamnya. Madza 'alas sariri? 'Alas sariri sa'atun. Sa'atun. Naam. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan, Ikhwan? Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Nah, naam, tafadhal. Tadi kan man fil ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar? Hmm. Boleh tidak kalau dijawabnya lengkap gitu. Contoh yasirun fil ghurfati, contoh. Atau cukup huwa Muhammad, huwa yasirun. Bisa, jadi dua-duanya bisa, tergantung apa yang antum pakai. Contohnya seperti ini. Tayyib. Man fil ghurfati, langsung dijawab siapa yang ada di kamar, langsung dijawab Yasirun atau Muhammadun juga boleh. Oh, nah. Man fil ghurfati Muhammad, siapa yang berada di kamar? Siapa? Muhammad. Itu kalau mau yang simple. Tapi kalau mau yang agak lengkap juga boleh. Man fil ghurfati Muhammadun gitu. Nah. Yang ada di dalam kamar adalah Muhammad. Satu lagi Ustaz, ana tanya. Na'am, barakallah. Madza 'alal maktabi, kan tadi rumusnya 'alal maktabi kitabun. Na'am, Bolehkah kalau dijawabnya al-kitabu 'alal maktabi? nah, kalau jawabannya itu di depan, itu Nah. pakai alif lam. Oh, nah, betul ya, Al-kitabu berarti bisa alal ya. maktabi. Tayyib. Tapi kalau jawabannya di belakang, dia nggak pakai alif lam. Nah. Alal maktabi kitabun. Nah. Saya ulangi lagi. Kalau jawabannya di depan, dia pakai alif lam. Berarti al-kitabu alal maktabi. Tapi kalau jawabannya di belakang, nggak pakai alif lam. Alal maktabi kitabun. Bisa dibedakan, Ikhwan? Bisa. Nah, barakallah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ikhwan? Untuk ini Ustaz, izin Ustaz, untuk yang huwa sama hiya ini sepertinya muzakkar sama muannas Ustaz ya. Betul. Dan itu poin kedua yang akan kita bahas setelah huruf jar, insya Allah. Jadi kita masukkan ke pertemuan berikutnya biar maklumat ataupun pengetahuannya nggak tercampur. Insya Allah besok kita bahas tentang huwa, hiya, dan ada beberapa hal yang memang harus dibahas lagi, insya Allah. Tapi apakah untuk hari ini ada masalah dan ingin ditanyakan lagi, Ikhwan? Nah. Alhamdulillah.
Kalau bisa dipahami, berarti jangan lupa untuk mufrodatnya harus tetap dihafalkan, karena itu nanti akan tetap dipakai ke depannya dan insya Allah nanti manfaatnya banyak ketika antum menghafalkan mufrodatnya. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua bimbingannya, taufiknya agar kita semua bisa bertolibul ilmi dan dipermudah dalam bertolibul ilmi. Amin ya robbal alamin. Kita tutup majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyakum wa barakallahu fiik.